pertama tuh mereka tuh mikir-mikir dulu, susah lah, ribet lah, Pasti. internetnya lah, apalagi kan kalau di kampung-kampung ini kadang internetnya tuh suka putus nyambung, Iya. kadang susah gitu kan. Kagak usah pakai modal, kayak gitu. Wah. Yang penting bisa mulai dulu. Difasilitasin gitu ya. kan. Indonesia adalah negara yang sangat luas, dengan memiliki 37 provinsi dan lebih dari 17.000 kepulauan, dari Sabang sampai Merauke hingga pelosok Nusantara. Dengan adanya perkembangan era digital, pelosok juga memerlukan teknologi digital. Banyak UMKM di Indonesia memiliki keahlian tinggi, tetapi belum bisa bersaing di pasar luas. Seperti yang akan kita tampilkan dalam podcast ini, seorang ayah didik yang memiliki banyak anak didik, santri, yatim piatu, dan duafa. Dan kesuksesan dari anak didik beliau yang menuai sukses dengan adanya era digitalisasi yang telah merambah sampai ke pelosok negeri. Mau tahu detailnya? Yuk, kita join di Jabo 9, Saranwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jabo, masih bersama saya Syaiful Anwar dalam podcast Jabo 9. Kali ini kita akan membahas masih seputar UMKM dan bisnis online shop. Tapi bedanya kali ini adalah kita akan membawakan sebuah judul yang unik, yaitu Era Digital Merambah Anak Kampung. Apa yang bikin unik? Kita saksikan sama-sama sesaat lagi. Sudah hadir bersama saya, seorang narasumber yang akan kita gali, karena narasumber ini betul-betul unik. Beliau bisa mengkonversi anak kampung menjadi anak yang produktif, anak yang berkarya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, sehingga dirinya bisa mandiri ke depan. Siapa dia? Ini dia, Kang Asad. Apa kabar Kang Asad? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah ya. Sehat. Gimana? Selamat datang di podcast Jabo 9, Kang ya. Nah, ini podcast ini akan memberikan tayangan-tayangan kepada viewers, yaitu terkait strategi online shop, kemudian seputar membangun bisnis online shop, begitu kan? Tapi hari ini angle-nya berbeda nih. Wah, Ya, angle-nya berbeda karena motifnya berbeda. Kalau biasanya pengusaha itu kan motifnya ya make money ya, menghasilkan duit ya. Tapi ini akan motifnya lebih kepada ibadah nih. Karena apa? Karena kalau saya baca-baca sekilas gitu, Akang datang kepada anak-anak yang mohon maaf keterbatasan finansialnya, tidak mampu, kemudian Akang latih dia sampai dia betul-betul bisa mandiri. Sebelumnya Kang, viewers juga mau kenal siapa Kang Asad. Silakan Kang, mungkin bisa kenalan dulu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat Jabo 9 dan saya Kang Epul. Awalnya saya tuh dulu apa ya, Epul, orang kagak punya Epul sebenarnya. Dulu jadi ceritanya saya tuh kerja jadi tukang kuburan, kan ingat tukang Gali kubur. Bukan gali kubur, apa namanya? Jaga kuburan. Jaga kuburan. Jaga kuburan tuh ya, di jaga makam lah ya. Makam Menteng Pulo. Menteng Pulo ya. Kober namanya. Casablanca. Iya. Blanka. Betul. Terus ke proyek bagian listrik, bagian elektronik, ya. gitu kan. Nah, di situ alhamdulillah ibaratnya ada dari rezeki dari Allah. Itu salah satu manajernya itu ngelihat apa yang saya bisa gitu kan. Itulah saya angkat jadi maintenance, engineering gitu. Alhamdulillah itu warajakahum min haitsu la yahtasib kalau kata ini. Wajarzuqum min haitsu la yahtasib, betul. Yang tadi sangka-sangka. Nah, dari situ jadi supervisor engineering. Itu alhamdulillah, walaupun
sekolah mah cuma sampai SMP doang. Ya, Ya ya. kena SMP doang karena keterbatasan lah itu. Nah itu dari situ terus 2010 Mm-mm. akhir itu anak-anak mau sekolah, anak saya tuh mau pindah katanya pindah ke Bogor lah. Itu apa sih namanya? Pindah ke tempat neneknya, sekolah di Bogor katanya adem ya katanya. Oke. Jadi 2010 akhir itu saya pindah ke Bogor. Oke. Ke Bogor ini tapi Bogor itu masih pulang pergi 7 tahun saya Bang Ipul pulang Pulang pergi ya? 7 Jakarta, tahun Bogor. Jakarta Bogor itu kilometer saya tuh sampai muter-muter itu motor Iya, iya. sampai nol lagi gitu kan. Nah itu dari itu terus pindah ke Bogor 7 tahun akhirnya rasa lelah lah, anak-anak juga suka ngeluh ya udah cari kerja yang dekat gitu. Akhirnya saya minta ke kawan-kawan gimana, kebetulan ada di salah satu ekspedisi itu buka lowongan itu bagian kurir Ya. itu kan bagian kurir. Terus saya itulah ngelamar, alhamdulillah itu langsung diterima. Iya. Itu diterima, saya ditempatkan di Bogor. Di Bogor, nah itu kita kerja, saya sambil apa namanya sambil lihat-lihat peluang gitu. Betul. Kan sambil kerja kurir, ngirim-ngirim paket gitu di salah satu ekspedisi itu saya sambil lihat tuh kawan-kawan pada apa namanya ngerokok tuh pada ngebon lah, ngutang gitu kan istilahnya. Iya. Saya tawarin mereka itu kan, ya ambil nama gua aja, gua itu kasbon nama gua. Akhirnya kan ngambil ke warung, jual ke mereka. Iya. Nah, udah gitu lihat lagi kita kan ngambil, terus saya dipindah ke bagian pick up tuh, ngambilin paket ke seller-seller tuh, pedagang-pedagang online tuh. Iya. Nah itu saya lihat di situ ada yang pakai lakban, pakai bubble wrap. Nah, di situlah saya lihat peluang gitu kan. Lihat peluang, saya tanya ini bubble lakban dari mana? Beli Bang katanya. Terus beli sendiri? Iya. Gimana kalau gue antar aja kemari, gue kirim gitu kan. Nah, itu udah. Itu kalau mereka pesan, ya udah Bang besok bawain aja coba. Nah, saya beli cash ke itu ke material yang di Bogor kota, kirim ke dia, nanti dibayar. Iya. Itu kan tuh alhamdulillah sampai situ terus manjang. Akhirnya orderan lakban alhamdulillah itu makin makin banyak. Karena kan bisnis online itu, pedagang online itu makin tambah, makin subur. Ya. Tuh jadinya ya udah akhirnya saya memutuskan untuk resign dari titik nyaman sebagai kurir. Itu kan panggilnya titik nyaman lah namanya. Baik. Kerja enjoy, kerja enak gitu. Pindah, akhirnya keluar resign. Sampai saat ini saya usaha lakban sama bubble wrap. Terus juga ada jadi supplier ya. Supplier lah ke itu, pedagang-pedagang online. Betul. Oke, baik. Kang Asad, ini kan Kang Asad dari Jakarta kemudian hijrah ke Bogor gitu ya. Kemudian banyak perjalanan karirnya panjang begitu. Sampai saat ini masih ngurus supplier dengan online shop. Kita mau tanya, kapan Kang Asad itu menentukan kayaknya online shop nih saya jadikan usaha tetap saya begitu. Itu sejak kapan tuh Kang? Jadi kan saya lihat saya penasaran kok ini lakban gitu kan awalnya itu saya bingung, ini kok lakban kadang orang bisa seminggu 3 dus 2 dus, ini gimana sih sebenarnya gitu kan. Ternyata orang banyak yang beli online karena bisa COD. Jadi mereka orang-orang kita kan gitu Bang Ipul. Betul. Namanya kalau kagak ngelihat barang dulu kagak percaya, apa barang belum datang kagak percaya. Jadi mereka barang terima terus bayar. Disitulah saya ngelihat sepertinya ini bisa nih sedikit-sedikit. Alhamdulillah itu ada beberapa seller itu yang suka nawarin, Kang Asad mendingan tuh sambilan dagang itu barang saya. Ada yang nawarin sepatu, ada yang nawarin hiasan dinding, ada yang nawarin bunga. Nah itulah, jadi di situ saya mulai tertarik. Saya belajar sedikit-sedikit gitu. Walaupun
ya kadang suka ngerepotin orang, nanya cara upload, cara ini gitu. Tapi Tahun alhamdulillah. berapa itu Kang Asad kalau boleh tahu? Itu sekitar tahun belum lama sih, baru 2000 awal akhir 2017 awal-awal 2018. Itu ya. Oke, baik, sambil baik. sambil usaha sambil itu terus. Jadi saya suka ngerepotin seller-seller Bang Epul, kadang malu saya nanya ini uploadnya gimana, ini gimana. Oh, Eh, untuk bisa jual di online, Kang Asad juga belajar gitu ya belajar, dengan tapi seller. alhamdulillah. Baik, Kang Asad, yang menarik itu adalah berita atau kabar Kang Asad itu memperhatikan lingkungan sekitar, tetangga-tetangga. Nah ini kita lagi di dalam ini ya viewers ya, ini saya informasikan bahwa kita syuting ini di lokasi Kang Asad di Bogor ya. Bisa lihat ya view-nya seperti apa. Kang Asad begini, yang menarik adalah yang saya baca, Kang Asad ini merhatikan lingkungan sekitar, terutama SDM, ya, sumber daya manusia, terutama anak-anak. Jadi saya baca di sana anak-anak itu yang tidak mampu Kang Asad bekali begitu. Kita mau tanya dong Kang, awal mulai bagaimana kok Kang Asad bisa kepikiran bahwa kayaknya gue mesti bantu deh nih anak-anak gitu. Coba Kang ceritain Kang. Jadi gini Bang Ipul, sebenarnya seperti tadi awal tadi saya bilang, saya tuh orang kagak punya Bang Ipul. Itu loh bener, orang saya orang kagak punya. Jadi saya sekolah aja cuma tamat SMP. Udah gitu saya lihat dari kawan-kawan juga ya samalah seperti itu keadaannya. Terus saya pindah ke Bogor, saya lihat itu kan dulu kan saya sering kalau dari Jakarta pulang terus saya lihat anak-anak nongkrong gitu kan. Betul. Nah, itu saya cari gimana caranya supaya mereka nongkrong itu tapi nongkrong yang Manfaat, berguna gitu. Betul. Dulu mah awal-awalnya saya pindah ke Bogor sini, itu saya cari kerjaan untuk mereka dulu. Itu loh, saya ada yang alhamdulillah yang kagak punya ijazah bisa masuk ke bengkel. Itu kan ada di itu salah satu bengkel motor itu di daerah Cibanteng, terus sama di anak SMP jadi engineering hotel di bintang 5 Bang Epul. Alhamdulillah ada rezeki dia itu kan hotel bintang 5. Terus saya lihat di tempat saya sini perkampungan itu banyak usaha udang. Tambak udang. Bukan udang hias Bang Epul yang kecil. Oh, udang hias. Udang hias buat di akuarium. Ternak udang hias ya. Ternak udang hias. Nah, itu lihat di situ. Cuman kan mereka masih awam tentang jualan-jualan di marketplace betul, gitu kan. Online ya. Di online gitu. Nah, dari situlah saya itu ajak ke rumah main bincang-bincang gitu kan. Nah, jadi saya apa sih yang mereka tidak bisa ya saya ajarin. Yang mereka tanya saya kagak bisa, saya belajar lagi tanya lagi ke kawan-kawan. Jadi Kang Asad awal mulanya memang memperhatikan ya potensi yang ada di sini. Iya. Kemudian membantu mereka untuk mengembangkan usaha mereka gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara jual di online shop. Betul ya. Nah, kemudian untuk anak-anak yang saya baca Kang, anak-anak yang mohon izin akan biayai gitu ya. Kemudian anaknya sekolah juga. Nanti juga mereka tidur di satu kobong begitu, ngaji juga, dan mereka dibekali juga ilmu tentang online shop. Nah ini kita mau tahu nih Kang, sejak kapan tuh Kang? Sejak kapan anak-anak itu akan hire, kemudian akan bantu lah gitu? Jadi sebenarnya balik ke yang tadi, jadi rasa keprihatinan saya ini orang kagak punya, terus kita belajar juga susah, gitu kan. Nah, jadi saya ajak mereka belajar, tapi yang terutama tetap kita kan di sini dipanggilnya kobong itu pengajian, ada yang itu di sana juga ada, itu namanya dipanggil kobong. Saya juga baru tahu di sini kobong kan teman. Tetap prinsip saya
kamu tugasnya ngaji. Lebih dari itu anggaplah rezeki kamu, gitu kan. Jadi saya bantu belajar, kamu bisa apa sih yang kamu pengen jualan online tuh, apa yang kamu kagak bisa, apa yang kamu bikin ragu, gitu kan. Oh katanya kan mayoritas pada manggil saya ayah ini. Iya. Jadi kan ini ya, kalau di marketplace itu harus dicetak katanya gitu. Kita kagak punya printer, kagak punya. Ayo, ayah siapin printernya. Yang penting dipakai, bisa mau usaha gitu kan. Nah, itu mulainya dari akhir 2018 itu. Lagi ada salah satu marketplace-nya itu lagi gebiar-gebiarnya itu, lagi banyak diskon ya kan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah itu udah ada beberapa anak-anak itu yang mandiri. Oh, alhamdulillah. Nah, Kang, sorry. Ini kan akan memperkenalkan bisnis online shop ya ke anak-anak ya. Kalau boleh tahu respon anak-anak bagaimana, Kang? Antusiasmenya seperti apa tuh ketika mereka belajar kemudian praktek jualan di online shop? Alhamdulillah mereka sebenarnya senang, cuman hanya keterbatasan ya Bang Ipul ya. Jadi kan mereka tuh bingung karena main di aplikasi kan. Jadi mereka tuh kurang paham disitulah. Tuh, jadi ya di situ yang saya kasih taunya itu cara nguploadnya gimana, cara ini gimana gitu. Jadi artinya mereka senang karena ini hal yang baru. Hal yang baru. Kemudian mereka juga senang karena ternyata ini menghasilkan. Iya, Kang Asep, kalau boleh tahu jumlah anak-anak yang Kang Asep didik ada berapa kira? Mungkin bisa menginspirasi. Kalau jumlahnya anak-anak itu total sekitar 80-an. 80 luar biasa ya. Karena kalau saya itu bergeraknya nggak cuma di tempat saya doang. Jadi ada di mana-mana karena kan saya juga ya bisa dibilang bukan ngayomin ya, kalau ngayomin itu terlalu tinggi. Jadi saya memposisikan membantu lah ya. Iya, membantu lah. Jadi ada pengajian di mana-mana, yatim di mana-mana gitu. Jadi ada di mana-mana kampung. Iya. Jadi bisa lebih dari segitu. Baik. Gitu. Kang Asep, ini pembicaraan kita makin seru, viewers ya. Kita akan gali lagi, makin seru, tapi jangan kemana-mana. Kang Asep, mungkin kita ngopi dulu ya, supaya lebih segar, lebih menarik obrolannya. Mungkin teman-teman ada yang itu? Mana kopinya, Pak? Wah, ini luar biasa. Ini istri, siapa? Bang Ipul, istri. Oh, istri. Ini yang suka ngikut-ikut ini. Ibu Asad. Kampung. Terima kasih, Bu Asad. Nah, ini kalau lagi waduh. Nengok-nengokin pengajian, nengok-nengokin yatim. Jadi ikut membantu ya? Ikut membantu. Terima kasih ya. Jalan-jalan. Teteh. Ya. Ya, Bang Ipul. Bangga. Masih panas sungguh. Oke, baik. Sobat Jabo. Gini Kang, kita lanjutkan ya Sobat Jabo ya. Tadi kan Akang bilang ada sekitar 80, tapi kan tersebar ya, tersebar di beberapa tempat. Artinya dengan latar belakang Akang sebagai pengusaha online shop dan juga pengajar bagi anak-anak yang mau belajar online shop, ini saya mau tanya dong Kang, langkah awalnya itu bagaimana cara Akang, cara yang bisa diterima oleh anak-anak yang ada keterbatasan ini, sehingga kok mereka mau terima gitu loh, mau diarahkan lah untuk bisnis online shop itu gimana caranya Kang? Jadi kalau saya orangnya seneng panas-panasin Bang Ipul. Wah. Saya panas-panasin, jadi mereka panas-panasin. Saya kasih tahu, oh ini online shop, kamu bisa, mau butuh apa-apa, kamu gak pakai minta sama orang tua, gitu kan. Minimal kamu pengen jalan, kamu mau apa, kamu bisa punya penghasilan sendiri sedikit, tetap kamu gunakan untuk kemana, untuk kebutuhan apa gitu kan. Itu saya panas-panasin Bang, jadi supaya oh iya ini jajan buat apa jadi bisa gitu kan. Terus juga saya tanya, pertama tuh mereka tuh mikir-mikir dulu, susah lah, ribet lah. Pasti. Internetnya lah, apalagi kan kalau di kampung-kampung ini kadang internetnya tuh suka putus nyambung iya. Kadang susah gitu kan. Nah itu saya tanya, apa sih yang bikin berat apa? Ayo coba, kalau ayah bisa bantu, ayah bantu, gitu kan. Kalau kagak bisa, ya nanti ayah cari solusinya gimana, gitu kan. Jadi ya,
memotivasi mereka dengan memberikan gambaran bahwa online shop itu menjanjikan loh. Ada profitnya loh, dan profitnya bisa kamu gunakan untuk keperluanmu loh, tanpa kamu minta ke orang tuamu gitu ya. Gitu ya Kang ya. Wah, luar biasa. Jadi dengan cara itu mereka mau. Ya mau itu, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah asik. Tapi ya jualannya apa? Ayo, ini ada barang ayah buat tes aja dulu, udah kamu jual kagak usah pakai modal gitu. Wah. Yang penting bisa mulai dulu Difasilitasin gitu ya. Alhamdulillah. Prinsipnya kamu jangan kamu usaha maunya langsung laku banyak, jangan. Yang penting minimal orang itu tahu di kita ada. Itu kalau prinsip usaha. Yang penting minimal di tempat kita ada. Gitu. Oh. Jadi satu saat mereka butuh, satu saat mereka ingin Ke ada kita. ke kita. Betul. Gitu. Cakep. Kang, ini karena sudah disediain kopi, kita minum dulu. Akang, silakan kalau merokok boleh. Waduh. Mangga. Silakan Kang. Ini kita podcast santai kok. Bismillah. Baik. Kang, sambil ngerokok Iya, silakan. siap, Pak. Aduh. Kang, ini kan anak-anak ini kan selain dibekali keterampilan berdagang di online, ya, Akang juga kan memfasilitasi mereka agar mereka tetap bersekolah dong ya, bersekolah, sorenya mereka juga ngaji gitu kan. Ini gimana cara mereka itu membagi waktu ya antara fokus belajar dengan fokus mengelola akun online shop nih? Gimana caranya Kang? Jadi kalau boleh gini Bang Ipul, kehidupan di Kobong nih, di pengajian, mereka itu dimulai dari jam 3 pagi. 3 mereka sudah bangun, Betul. mandi, nanti persiapan untuk Tahajud. sholat subuh, tahajud, sholat subuh. Nanti saya itu habis subuh itu mereka ngaji. Habis ngaji, mereka istirahat sebentar. Yang sekolah, yang udah kagak sekolah tuh biasanya pada langsung ke rumah, pada lihat-lihat apa, lihat-lihat online, sambil belajar, sambil bantu-bantu saya juga. Tapi kalau di tempat saya tuh prinsipnya itu keras, maksudnya keras, kamu harusnya ngaji, waktunya ngaji. Itu suka saya usirin, pokoknya kalau udah denger ajan asar, ayo, kobong, gitu. Jadi nggak boleh. Pokoknya kalau mau yang di rumah bantuin saya atau di Kobong, kamu ngaji, kagak ngaji nggak boleh. Gitu. Jadi ada aturan. Ada aturan yang diberlakukan ya Bang ya. Yang diberlakukan. Jadi waktunya memang belajar. Belajar. Waktunya ngaji, dan waktunya bisnis ya bisnis. Oke. Gitu. Baik. Kang, ini kan pasti dalam membangun bisnis ya Kang, atau dalam mendidik anak-anak dalam membangun bisnis ini kan ada kendala ya Kang ya. Boleh tahu nggak Kang, apa sih kendala yang betul-betul yang nyata gitu ya dalam mendidik anak-anak dalam membangun bisnis online shop itu apa Kang? Kira-kira yang Kang temui aja ya. Sebenarnya sih kalau untuk anak-anak pribadi agak kesulitan tuh sedikit Bang Ipul. Cuman kita ini cenderung dari apa ya, dari segi eksternalnya lah. Ya, semacam internet ini kan di sini hanya terbatas Bang Ipul. Itu satu. Yang kedua itu di kita itu kan apa namanya ya, dari ekspedisi itu kadang masih belum mau langsung ke kita, iya, untuk paket kita gitu kan. Kadang kita janjian lah di mana itu yang bikin yang kendala ya. Itu kendalanya. Terus ada apa namanya, di sini kan juga kita ada udang hias tuh Bang Ipul. Ya. Jadi ekspedisi itu kadang seringnya itu nolak udang hias. Jadi udang hias untuk dikirim itu mereka nolak. Nah itu yang kendalanya itu. Jadi kendalanya itu sebetulnya pertama infrastruktur ya, karena wifi ya. Karena wifi-nya di desa ini kan memang agak keterbatasan ya, kawan-kawan semua. Yang kedua, saat bangun usahanya malah ketika mau pengiriman ekspedisinya yang memang agak-agak waduh. Jangan sebut ekspedisinya kan. Nanti kita bisa bermasalah. Tapi buat yang punya pelayan ekspedisi ini harus bisa lebih merambah ya ke pelosok ya, karena
juga membantu gitu ya, Membantu. anak-anak di pelosok ini berkembang. Nah, kalau mereka mau berkembang tapi teman-teman ekspedisi yang nggak mau pick up ya susah ya. Jadi ini ada pesan sedikit gitu ya buat teman-teman yang bergerak di jasa ekspedisi. Kang, masih di online shop, masih di bisnis nih. Ini kan Akang masuk ke bisnis online shop kan 2017 ya. Tahun 2020 awal di Maret itu dunia ada musibah COVID-19. Apakah ini berdampak? Kalau dampaknya, apakah dampaknya itu? Kan apakah menurun atau melesat? Bagaimana, Kang? Nah, di situ alhamdulillahnya itu dan rasa syukur saya Bang Epul ya, banyak yang banyak yang down lah gitu Iya, kan. betul. Bisnis yang tutup. Di kita alhamdulillah mungkin ada kenaikan lah Bang Epul ya. Ada kenaikan dari usaha saya yang lain juga, online juga. Ya. Alhamdulillah malah ada kenaikan. Alhamdulillah. Makanya gini, jadi orang itu kan kagak boleh keluar kemana-mana Bang Epul kan. Ya takut COVID lah, apalah gitu kan. Terus belum di belum divaksin lah gitu kan. Jadi kan mereka lebih nyantai di rumah. Betul. Jadi mungkin ya itulah mereka jadi main HP, order di HP tanpa harus kemana-mana kan. Ya mungkin itu. Jadi alhamdulillah malah ada Dampak positif. Dampak positif bagi kita. Ya. Jadi memang online shop salah satu bisnis yang tahan uji ya. Diuji dengan musibah pun masih tetap eksis begitu, bahkan berkembang ya, Kang ya. Kang, dari anak-anak didik yang Kang Asad didik ya, anak pelosok ini, apakah ada satu atau beberapa orang yang memang mereka sudah mandiri nih, Kang? Mereka punya bisnis sendiri gitu? Ada Bang Epul. Nanti kalau Bang Epul mau lihat, nanti kita sekalian ada ya? Sekalian jalan-jalan sambil ngelihat keindahan, kenyamanan suasana kampung ya, pedesaan. Boleh. Sobat Jabo, ini kita nggak berhenti di podcast ini. Saya akan ajak kawan-kawan viewers untuk keliling ya, melihat lokasi di mana Kang Asad tempat berdomisili, kemudian berkegiatan ya, beraktivitas ya. Tapi sebelumnya produk yang akan jual tuh apa sih sebetulnya? Kalau anak itu ada hiasan dinding, ada udang hias, dan yang baru dimulai ini gagang golok Bang Epul. Gagang golok. Ya, gagang golok. Sama permulaan itu di kampung sebelah, kampung Situ Daun. Ya. Saya lagi ituin anak-anak. Betul. Maksudnya saya minta bikin asbak. Nah, ini ada salah satu ini asbak dari bambu nih Bang Epul nih. Oh, ini kerajinannya? Ini dari bambu. Oh. Sama gagang golok nanti ada. Gitu ya? Wah, luar biasa ya kawan-kawan ya. Bayangkan, dalam keterbatasan, ide itu muncul. Dan modalnya itu terdapat di alam sekitar, seperti bambu, kan. Gagang golok tuh kayu. Karena kreativitas semuanya akan menjadi produktif begitu. Jadi, baik kawan-kawan, mungkin sampai sini dulu. Saya akan ajak kawan-kawan semuanya untuk jalan-jalan untuk melihat aktivitas Kang Asad dengan para anak didik. Let's go. Saiful, dia Arusam. Oh, halo. Saiful, Kang. Udang hias John ini. Oh, gitu. Baik. Juga. Oh, kita bahas ya. Kita bahas. Iya. Mau lihat ke dalam nggak, Mas? Boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Sobat Jabo, kita
lihat-lihat ke dalam ya. Halo Sobat Jabo, saat ini kita sudah ada di peternakan udang hiasnya anak didiknya Kang Asad. Nah, sudah bersama kita yaitu Kang Rustam. Halo Kang Rustam. Ya, ini kita boleh ya main-main di sini ya? Boleh banget. Kang Rustam, ini kan Kang Rustam awal mulanya mau tahu dong latar belakang, singkat aja latar belakangnya sehingga Kang Rustam memutuskan untuk beternak udang hiasnya. Apa nih latar belakangnya? Awal mulanya tuh kan waktu masuk sekolah SMK tuh, keluar Ya. dari SMP masuk sekolah SMK itu masuknya itu jam siang habis zuhur. Tuh kebanyakan paginya itu dipakai buat tidur gitu, nggak ada kegiatan kan. Iya, iya. Terus disaranin sama bapak tuh, mungkin bapak juga agak kesel kali ya lihat Ya. anaknya tidur mulu tiap pagi. Jadi disaranin awalnya tuh disuruh bikin kolam 2 tuh, dibuatin kolam sama bapak 2. Pertamanya buat iseng-iseng aja biar ada kegiatan. Terus lama kelamaan tambah berkembang gitu sampai sekarang gitu. Jadi ini merintis lah ya. Iya, Sejak kapan? Tahun berapa? kira-kira tahun 2016. Cukup lama ya. Iya. 4-6 tahunan ya. Iya. Oke. Kang Rustam, ini udang hias ya sekali lagi ya, bukan udang konsumsi ya. Bukan. Ini didistribusikannya online atau offline atau dua-duanya? Dua-duanya sih. Dua online ya, Iya. dan offline juga. Oke, Iya. baik. Ini podcast kita kan memang sebetulnya membahas tentang bisnis UMKM. Iya. Nah, latar belakangnya bisa online shop atau offline juga bisa sih sebetulnya. Cuma yang unik di sini adalah ini kan sebetulnya berada di lokasi yang pelosok ya, begitu ya. Tapi lokasi pelosok ini bisa menghasilkan usaha yang menjanjikan gitu loh. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Rustam, ini kalau kita ngomong omset gitu ya, dari awal nih pasti kan ada fase ya. Iya. Kalau saat ini kira-kira omsetnya per bulan udah berapa nih Kang? Kalau per bulan sih kurang tahu, soalnya emang kalau saya itu emang gak nentu ya. Baik, Kang Rustam. Ini kan merintis dari tahun 2016 ya, sampai dengan sekarang 2022. Nah, kita mau tahu dong, biasanya volumenya gitu ya, yang dihasilkan tuh berapa, ini apakah kilogram ataukah per ekor gitu ya, Iya. per minggu atau per bulan ya? Gimana tuh Kang volumenya sampai saat ini? Biasanya sih per minggu untuk penjualan. Berapa ekor atau berapa kilogram satuannya kalau dijual? Kalau buat per ekor gak nentu sih. Kadang dari permintaan konsumen kadang banyak, kadang kira-kira per bulan itu keluar 20 ribuan lah. 20 ribuan, 20 ribu ekor ya. Iya. 20 ribu ekor per bulan, lumayan ya. Kemudian gini Kang, ini kan Akang sebagai anak muda yang ada juga di pedesaan begitu, kemudian punya bisnis se-maintain ini ya, sesukses ini, kita perlu juga nih dari Akang motivasinya apa sih Kang buat sobat-sobat Jabo, terutama anak muda. Dan sekali lagi saya sampaikan ini tadi, beliau ini merintis sejak SMA loh sampai saat ini, gitu, tahun 2016, 6 tahun. Jadi mulai sangat dini sekali gitu ya, mulai mungkin nggak punya banyak pengalaman ilmu gitu, tapi karena kemauan, kegigihan, melewati fase yang sebagaimana mestinya sampai dengan saat ini beliau menghasilkan bisa memproduksi 20 ribu ekor per bulan gitu ya. Kang, tolong kasih pesan-pesan yang bisa mengajak sobat Jabo anak muda untuk bisa ikut nih jejak Kang Rustam. Iya. Kalau dari saya, kalau mau mencoba usaha jangan pernah takut aja sih, berani dicoba dulu. Wajar sih kalau usaha pasti ada rintangannya. Tapi kalau dilatih dengan kesabaran, ikhtiar, pasti ada jalannya. Setuju ya. Jadi sobat Jabo, ingat, berkat ketekunan
pengalaman, belajar, pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal. Mungkin itu ya dari lokasi Kang Rustam. Sekian dari saya, kita akan lanjut ke lokasi berikutnya. Salam. Makasih Kang ya. Iya. Halo Sobat Jabo, masih di sini. Saat ini kita sudah berada di Kobong, di mana Kang Rustam pernah belajar dan tinggal di Kobong ini. Betul ya Kang Rustam ya? Iya, betul. Betul ya. Nah Kang Rustam, balik nih, kita sedikit mau penasaran sih. Setelah Kang Rustam punya peternakan udang, ya, yang tadi kita sambangi, Iya. visinya Kang Rustam itu seperti apa nih terhadap usaha Kang Rustam nih? Apakah mau besar, mau seperti apa gitu? Iya. Kalau visi, kalau sekarang kan kita itu masih kerja sama-sama orang. Ya, Kedepannya pengen sendiri tuh, tambah luas, terus masuk PT sendiri kayak gitu. Buat lebih ini lagi, berkembang ya, berkembang. berkembang ya, betul. Berarti nggak puas dengan pencapaian sekarang, belum puas ya? Masih belum. Masih belum mau bagus. Iya. Karena penting banget kita kalau punya usaha jangan cepat puas. Karena sebetulnya kepuasan itu kalau untuk bermanfaat itu nggak ada puasnya. Betul ya Kang ya? Iya. Jadi harus lebih banyak bermanfaat ya. Iya. Kang, tadi sudah bahas tentang peternakan atau tentang bisnisnya Kang Rustam. Korelasi nih, hubungan antara Kang Rustam sebagai anak pengajian, anak Kobong, kemudian Kang Rustam sekarang juga sebagai pengusaha peternak udang hias. Apa nih hubungannya nih? Ada nggak hubungannya gitu kira-kira? Ada, awalnya tuh kan gimana caranya nih bisa ngaji tapi ada penghasilan. Nah, kebetulan ada tuh udang, kolam udang tuh. Ya udah dikembangin aja nih sampai sekarang alhamdulillah. Berjalan ya? Iya. Malah berjalan. Jadi ngaji jalan, Usaha juga usaha jalan. Iya. Dan deket juga. Iya. Ini kalau boleh saya tambahkan gitu Kang ya. Iya. Berkat ketukunan Kang Rustam ngaji begitu, sama Allah dikasih juga usaha yang nggak jauh-jauh. Iya. Maka dicukupkan rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu ya kira-kira. Barang siapa yang bertakwa, takwa itu ya boleh konsisten ya. Bertakwa kepada Allah, ngaji, sholat, sedekah konsisten, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini buktinya. Allah akan berikan rezeki dari arah mana saja yang tidak sangka-sangka. Jadi buat Sobat Jabo, terus bertakwa, terus konsisten, terus semangat, insya Allah Anda akan memperoleh hasil yang sangat maksimal. Mungkin itu ya Kang ya. Sampai ketemu lagi. Siap. Mudah-mudahan bisa berkembang ya. Mudah-mudahan ada investor dari Jakarta atau dari mana gitu yang bisa main langsung ke desa mana? Desa apa namanya? Ciangsana. Ciangsana, Tapos ya. Iya, Tapos Kabupaten Bogor. Bisa lihat-lihat dan mudah-mudahan kawan-kawan anak muda juga bisa terinspirasi ya, bisa terus berjuang. Mudah-mudahan bisa sama nasibnya dengan Kang Rustam atau jauh lebih baik dengan Kang Rustam. Mungkin itu saja ya Kang Rustam. Ya. Baik, sampai jumpa. Kang Rustam, terima kasih ya waktunya ya. Sampai jumpa, semoga sukses lagi. Amin. Ciao. Sobat Jabo, kita sudah berpindah view ya. Saat ini masih di lokasi yang sama, tapi view-nya adalah sungai. Sekali lagi, kita menunjukkan bahwa
kita ada di pelosok betulan ya. Oke, baik, kita lanjutkan obrolan kita yang tadi. Kang Asad, saya pernah baca juga ada quote yang agak menarik nih, Bang. Ini sederhana, kalimatnya cuma menarik ya. Akang sampaikan kepada anak didik Akang bahwa malas itu jangan dipelihara. Maksudnya apa, Kang? Jadi sebenarnya gini Bang Ipul, itu ada yang kurang sebenarnya. Iya. Jadi almarhum itu kan keras, almarhum bapak. Oh iya. Eta didikannya agak sedikit keras. Jadi kalau dia nyuruh tuh harus segera jalan kita. Nah, jadi kalau dia tuh selalu pesan, malas jangan dipiara, piara mujair 5 bisa jadi 1000. Gitu kan. Saya juga bingung, apa malas jangan dipiara, piara katanya mujair. Piara 5 bisa jadi 1000 gitu kan. Oh pas lah teliti itu, oh tanya saya males kalau di ngapa-ngapain itu jangan pakai entar-entaran gitu loh. Disegerakan. Segerakan gitu. Kadang kan kita suka masih banyak waktu, entar aja ini aja. Nah, kalau kita ingat langsung kita kerjakan gitu Bang Ipul. Nah, jadi mungkin jangan pernah menunda hal yang memang harus dilakukan. Harus dilakukan, walaupun sepele tetap haruslah cepat dikerjain. Jadi kita masih banyak waktu untuk kerjain yang lain. Ya, betul. Baik, baik. Nah, kalau berkaitan sama mujair itu jadi gini Bang Ipul. Ikan mujair itu bukannya murah ya, maksudnya di waktu di sana saya tinggal di Jakarta, itu kan ikan mujair banyak. Betul. Harganya tuh relatif terjangkau. Nah, jadi kalau dipiara dia cepat bertelur, cepat beranak. Ya, betul. Gitu. Nah, makanya dari hal kecil itu kata almarhum itu, kalau yang kecil lu kerjain, nanti lu bisa berkembang itu jadi mudah. Jadi gampang gitu ngerjain apa aja. Alhamdulillah ya kebuktian saya ngerjain apa aja jadi bisa cepet gitu. Jadi filosofisnya dapat ya. Filosofisnya dapat. Baik. Gitu. Kang, ini kan satu modal ya supaya nanti viewersnya itu juga bisa menangkap bahwa usaha Akang ini nggak sia-sia ya, dengan modal keterbatasan tapi bisa membawa manfaat bukan cuma untuk Akang tapi juga untuk anak didik Akang begitu. Kita mau tahu dong Kang, tipsnya tuh kalau ada viewers yang mempunyai nasib yang sama, artinya begini, viewers kita ini kan mungkin di pelosok juga banyak gitu ya. Nah ini contohnya Kang Asad tinggal di pelosok tapi bisa bermanfaat loh. Nah Kang, kasih dong tipsnya buat teman-teman kita yang tinggal di pelosok juga yang mau mengikuti jejaknya Kang Asad, bisa bermanfaat. Jadi kalau untuk kawan-kawan ya, jangan jangan melihat besar dulu. Lihatlah apa yang ada di sekeliling kita dulu, itu kan. Yang di sekeliling kita lihat apa yang kita bisa berdayakan, kita manfaatkan, itu kan. Nah, jadi jangan berpikiran, wah ini butuh modal gede, wah ini butuh usaha, butuh tenaga, wah butuh ini. Janganlah, kita ambil dari hal-hal yang kecil aja dulu. Kerjakan yang mudah. Kerjakan yang mudah. Mulai dengan yang mudah, mulai dengan yang kecil. Nanti kalau dikerjakan secara serius, maka dia akan berkembang. Akan berkembang. Betul. Ya. Baik. Kemudian ini Kang. Tadi masalah bisnisnya. Sekarang kita mau tanya Kang, pengalaman unik Akang. Santri-santri kan latar belakangnya beda-beda nih Kang. Mohon maaf ya, ada yang bapaknya meninggal, ada yang mungkin bapaknya meninggalkan dia, artinya nggak tahu kemana. Ada nggak pengalaman unik Akang menerima anak yatim, ada ceritanya gitu loh, biar bisa di-share ke teman-teman viewers yang lain? Oh, jadi sebenarnya sih ada kabar duka Bang Ipul. Ada apa tuh? Kabar duka. Jadi hari malam minggu, hari Sabtu pagi itu anak yatim saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pas lagi main ke tempat neneknya di Depok. Di sana mungkin lagi mau berobat, angin atau apa, jadi meninggal. Tapi alhamdulillah malam minggunya dapat kabar istri dari salah satu ustadz saya itu melahirkan. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi saya anggap itu saya. Iya. Alhamdulillah. Nah, terus saya juga dapat kabar dari kawan-kawan kemarin itu, ada yang info ke saya karena kawan-kawan sedikit banyak sudah tahu perjalanan sosial saya seperti apa. Mereka info, Bang,
ini ada anak yatim 2 hari, Oh. ayahnya udah meninggal. Jadi belum sempat itu Bang Ipul, orang bapaknya itu. Ada bayi baru lahir, baru 2 hari, Hari. akhirnya meninggal. Ayahnya meninggal. Nah, itu kan ayahnya itu tukang ojek, Oh, iya. mungkin angin atau Kecapean, apa, ya? kecapean. Sekarang baru umur 10 hari. 10 hari. Jadi di situ ada yatimnya 3 orang. Masya Allah. Jadi Jadi- bayi itu sekarang diurus sama Kang Asad. Enggak, tetap di rumahnya masing-masing. Masing? Jadi saya apa yang saya bisa Bantu? lakukan, saya bantu. Oh. Gitu. Jadi saya nggak ngumpulin anak yatim, kagak apa, karena yang saya khawatir apa namanya nggak bisa mencukupi. Jadi saya tengok aja gitu, di rumahnya masing-masing. Baik, Kang Asad, ini kan latar belakang Kang Asad juga memang kental dengan program sosial ya berarti ya. Akang berupaya bisa membantu anak yatim, fakir miskin begitu di lingkungan sini, bahkan ada yang dibekali keterampilan. Nah, kalau Kang ada sobat Jabo yang mau juga berpartisipasi Kang, membantu anak yatim, fakir miskin dan duafa di bawah naungan Kang Asad, ini bisa kemana nih Kang menyalurkannya nih Kang? Itu bisa ke apa, langsung ketemu saya bisa, atau gimana mau caranya mereka seperti apa bisa, gitu kan, terserah mereka yang pengen. Oh, oke. beli. Gitu. Tapi bisa juga kalau kawan-kawan sahabat Jabo bisa menghubungi tim Jabo 9 juga bisa, mungkin tim Jabo 9 bisa nanti bisa koordinasi ke saya gitu. Baik, sobat Jabo, jika sobat Jabo berminat begitu ya untuk mendonasikan sedikit hartanya atau dananya, bisa cek di deskripsi, kita cantumkan link. Nah, di sana sobat Jabo akan dituntun untuk bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk membantu anak yatim naungannya Kang Asad. Satu lagi Bang Ya. Epul, kebetulan saya lagi bikin pengajian lagi. Alhamdulillah. Satu kobong, mudah-mudahan Alhamdulillah. bisa jadi kobong. Amin. Itu di apa namanya, di kampung Situ Daun. Situ Daun, Situ dekat sini ya? Dekat sini, Baik. apa, hanya beda kampung. Kalau yang di sini kan kita belum punya apa namanya, belum punya tempat sendiri. Mudah-mudahan sih ada kawan-kawan Jabo yang ingin berwakaf atau apa, Ya. silakan bisa datang langsung sendiri ke tempat kita. Oh, jadi selain juga bisa ikut membantu anak yatim, Kang Asad juga mengajak kita semuanya untuk berdonasi, membangun majelis taklim ya. Majelis ada bangunannya, ya kita kenal dengan kobong itu di Situ Daun. Sama Pak, nanti bisa cek di deskripsi, ada linknya, bisa sekalian di sana ya. Bisa, Kang Asad ya. bisa. Sobat Jabo, kita sudah banyak sekali menggali ya tentang latar belakangnya Kang Asad, kemudian bagaimana dia membangun bisnis, apa yang melatar belakangi sehingga beliau mau membekali anak didik mereka untuk bisa berkembang, untuk bisa berkompetisi di dunia online shop. Nah, ini harusnya menjadi inspirasi kita bersama ya, untuk bisa lebih bermanfaat, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk anak-anak atau orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk itu pesan dari kami adalah jangan menjadikan keterbatasan kita menjadi satu penghalang kita untuk berkarya, bahkan untuk bisa produktif. Ini dibuktikan oleh Kang Asad dan anak-anak didik beliau, yang saat ini tadi kita sudah saksikan di VT-nya, ada beberapa santri, ada beberapa anak murid beliau yang juga bisa sukses mandiri berkompetisi di dunia online shop. Untuk itu, buat para anak muda yang nonton ini, kalian yang ada di pelosok, tonton ini, semoga tontonan ini bermanfaat, menjadi inspirasi, kemudian bisa diadaptasi, diadopsi,
sehingga kalian punya bekal untuk bisa melangkah, bermimpi, dan meraih cita-cita kalian, terutama di dunia bisnis. Sekian dari saya tutup. Kang Asad, terima kasih sudah menjadi narasumber. Ya, sukses terus, Amin. terus bermanfaat, Kang Asad. Baik, Sobat Jabo, sekian dari saya. Jangan lupa konten ini sangat bermanfaat, maka subscribe, share, dan komen. Ya, sekian dari saya. Salam Jabo, sarang uang.